sincere, good-hearted scholars are like Prophet of Bani Israel. If they are standing at the feet and the threshold One book is of spoiled Bani yesterday. Israel. These people can be loved. These people can guide the Ummah. And finally, Allah has mentioned this, all of that, which is by obedience. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. If you love Allah, you obey. If you love Prophet, you obey him. And he said, وأولي الأمر منكم, and those who are on authority. Who is on authority in your eyes, you follow. You'll be safe. That's what is the question. What he said about zina. No one can give a fatwa on someone who made zina. No one has right, because this is a dangerous issue that you'll be liable in front of Allah subhanahu wa ta'ala when you accuse someone of zina. Until the judge has to know the whole situation of that zina. How it happened, where it happened, is there witness? Did they witness, actually trying to say but you asked the question, did the witness were able to see the man's private party in the mother and the lady private part of her body? Did anyone pass his hands and find a connection, something that is cannot continue with that? If you have all these elements, then the judge has a right to do it. If there is no such definition and element, then it is a deep liability for anyone to say that the person is lying and has to be rational. Pertanyaan yang pertama beliau menjawab nanya soal hukum Islam apa yang dimaksud dengan hal ini. Beliau katakan bahwa ini adalah sangat sederhana. Apa yang kau cintai karena Allah SWT, apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kita turuti, apa yang Allah perintahkan untuk kita ikuti, maka kita bertakwa kepada Allah SWT. Lalu alhamdulillah, karena kita membenci karena Allah SWT, apa yang kita disukainya maka kita jauhkan. Lalu bagian kedua pertanyaan tentang hadis berbicara tentang bahwa hal ini bukan mengatakan bahwa muslim itu adalah akhlak, tapi dikatakan akhlak itu sendiri adalah Islam. Dia katakan seperti itu karena sebagai seorang muslim ada suatu proses untuk bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ingatkan bahwa dalam diri manusia ini ada dua hal, yaitu ego baik dan ego yang buruk, dan dia selalu berjuang satu sama lain. Dikatakan bahwa Islam itu adalah akhlak, tapi dia ingatkan muslim itu bukan akhlak, tapi muslim adalah suatu proses. Nah, maka dia katakan proses begitu. Kalau kita lihat siapa yang bisa melakukan hal itu, yaitu awliya Allah, yang dimana tidak ada rasa takut dalam hatinya lagi, karena sudah tidak ada ego-ego yang berkembang seperti itu. Lalu pada pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh Ibu bahwa dia katakan bahwa Islam yang sebenarnya Islam adalah sangat sederhana. Jika engkau seorang muslim atau muslimah, maka kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku, dan aku di situ adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka dia katakan, cintai Allah Subhanahu wa taala, cintai Rasulullah SAW, dan cintai para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan cintai para ulama. Dan para ulama ini adalah dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa para ulama dalam umatku adalah bagaikan nabi-nabi bagi kaum Bani Israel. Jadi bisa begitu kami dikatakan bahwa ulama itu begitu kuat belajar dan begitu tinggi belajarnya. Cintailah mereka, dan beliau serukan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikuti Rasulullah SAW. Jalan Islam sebenarnya cinta kepada Allah.
Lalu dia katakan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana tentang hubungan bagi kaum yang berzina? Beliau ingatkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang sebenarnya bisa untuk memberikan fatwa untuk hal ini. Karena apa? Fatwa dalam hal ini harus mengalami suatu proses hukum yang sangat jelimet. Beliau sampai berikan detailnya, apakah orang tersebut itu melihat bagian kepribadian wanita itu sampai bisa membuktikan bahwa telah terjadi sesuatu dan berapa saksi dan segala macam. Nah, kadi atau hakim yang bisa memutuskan hal itu harus melalui proses yang begitu jelimet. Jadi kita bayangkan prosesnya sudah jelimet, apalagi kalau kita bisa memutuskan berapa cambukan segala macam. Dan hal itu juga dikatakan bahwa hati-hati sangat berbahaya karena kalau kita menuduh orang berzina itu suatu dosa yang besar.